Pernahkah Anda mendapatkan cincin dari seorang paranormal dan diakuinya sebagai cincin sakti? Atau pernahkah Anda mendapatkan cincin hasil dari puasa mutih atau amalan lain dan Anda akui sebagai cincin sakti? Berhati-hatilah dengan mitos kesaktian cincin itu, karena sejatinya kesaktian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita jatuh pada syirik yang menyekutukan Allah dan membawa kita jauh dari jalan Allah. Cincin sebagai aksesoris tidak hanya dipakai kaum perempuan saja, namun khusus bagi laki-laki ada larangan tertentu dalam memakai cincin. Nabi Muhammad SAW juga memakai cincin dan berfungsi sebagai stempel surat dakwah yang dikirim ke berbagai penjuru dunia. Cincin berstempel Allah dan Rasulullah inilah yang terbukti dalam sejarah membawa kejayaan Islam di seluruh dunia. Berbagai bangsa takluk dalam simbol Rasulullah ini, yang sejatinya simbol perdamaian dan rahmat bagi semesta alam. Simbol yang sejatinya tidak membawa teror, apalagi kematian. Sesungguhnya Rasulullah SAW memakai cincin perak di tangan kanan beliau. Ada mata cincinnya terbuat dari batu Habasyah, Ethiopia. Beliau menjadikan mata cincinnya di bagian telapak tangannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2094. Hadis ini menjadi landasan bahwa memang benar Rasulullah SAW memakai batu cincin dan mengikatnya dengan perak. Batu yang dikenakan pun beliau dapatkan dari Ethiopia atau Habasyah. Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa memakai batu cincin itu tidak layak bagi seorang muslim, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW pernah membuang cincin yang melingkar di jari kanannya. Sesungguhnya aku menggunakan cincin ini dan menjadikan batu cincinnya di bagian dalam. Maka beliau SAW melemparnya dan mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengenakannya selama-lamanya. Maka manusia yang menyaksikannya saat itu pun membuang cincin mereka. Hadis riwayat Muslim. Memakai batu cincin adalah sebuah gengsi bagi kalangan tertentu, dikarenakan semakin bagus batu yang ia kenakan, maka akan semakin mahal harga batu cincin tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan khurafat dan takhayul. Akibat sebagian manusia masih percaya akan khasiat cincin batu. Beberapa menganggap bahwa batu cincin tertentu memiliki kekuatan, kesaktian, bahkan keistimewaan. Keyakinan seperti ini rupanya masih mendarah daging terhadap sebagian kaum muslimin di negeri ini. Padahal Rasulullah SAW melarang dengan keras apabila ada orang yang menggantungkan dirinya terhadap benda-benda mati. Salah satunya pada cincin batu akik. Barang siapa yang menggantungkan jimat, semoga Allah tidak mengabulkan tujuan yang dia inginkan. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, salah satu jenis jimat, semoga Allah tidak menjadikan dirinya tenang. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Cincin dalam bahasa Arab disebut dengan khotam. Memakai cincin merupakan sebuah tradisi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dahulu, orang-orang memakai cincin juga untuk menjaga penampilan, terutama bagi kaum perempuan. Cincin merupakan aksesori berpakaian. Selain menunjang estetika penampilan, bagi kalangan tertentu memakai cincin juga menjadi identitas status sosial. Menurut catatan sejarah, kebiasaan memberi dan menerima cincin dalam pernikahan ternyata sudah dimulai sejak lebih dari 4.800 tahun yang lalu. Masuk ke zaman Nabi, memakai cincin merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW.
Bahkan diceritakan dalam sejarah bahwa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud juga memakai cincin. Cincin Nabi Sulaiman berasal dari langit, memiliki bentuk dan sisi, sementara kekuatannya dapat mengumpulkan para jin, manusia, burung, angin, setan, dan dunia. Rasulullah SAW pada awalnya memakai cincin yang terbuat dari emas, sebelum adanya larangan memakai cincin emas bagi kaum laki-laki. Adapun bentuk cincin Rasulullah SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab tarikhnya Zadul Ma'ad, bahwa Rasulullah SAW ketika kembali dari Hudaybiyah, beliau menulis surat kepada para penguasa di timur dan di barat. Maka ketika Rasulullah menulis surat kepada Raja Romawi, beliau menggunakan cincinnya yang terbuat dari perak sebagai stempel. Karena pada cincinnya ada 3 ukiran. Ukiran pertama kalimat Muhammad, ukiran kedua adalah Rasul, dan ukiran ketiga adalah lafaz Allah. Beliau menggunakan cincinnya sebagai stempel terhadap surat-surat yang dikirimkan kepada para raja ketika itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Ishaq dikatakan, aku menyaksikan As-Sa'd bin Abdullah bin Naufal bin Abdul Muttalib mengenakan cincin di jari kelingking kanan. Maka aku berkata, apa ini? Ia menjawab, aku pernah melihat Ibnu Abbas mengenakan cincinnya seperti ini dan menjadikan batu cincinnya di bagian luarnya. Maka ia mengatakan, tidaklah Ibnu Abbas meyakini hal itu kecuali ia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan cincinnya seperti itu. Selain jari kelingking kanan, Rasulullah juga pernah menyematkan di jari kelingking kirinya, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, bahwa aku pernah melihat putih cincinnya Nabi SAW di jari kirinya. Dalam beberapa keterangan yang ada, bahwa Rasulullah SAW pernah mengenakan cincinnya di jari kelingking yang kanan dan pernah juga menyematkan cincinnya di jari kelingking yang kirinya. Dari 2 perbedaan ini, para ulama menetapkan sesuai dengan ijma bahwa para fuqaha membolehkan menyematkan cincin pada kelingking jari kanan dan membolehkan menyematkan cincin pada jari kelingking tangan kiri. Namun yang lebih utama adalah memakainya di jari kelingking tangan kanannya. Adapun kebanyakan dari mazhab Syafi'i lebih menganjurkan untuk dikenakan di jari kelingking tangan kanan, karena tangan kanan lebih utama. Karena cincin merupakan perhiasan, maka tangan kanan lebih utama dan lebih berhak untuk perhiasan dan kemuliaan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW memakai cincin perak di tangan kanan beliau. Ada mata cincinnya terbuat dari batu Habasyah, Ethiopia. Beliau menjadikan mata cincinnya di bagian telapak tangannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, memakai cincin disunahkan pada jari kelingking baik kanan ataupun kiri, dan dibolehkan juga memakainya pada jari manis karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun ada larangan apabila memakai cincin pada jari telunjuk dan jari tengah, sebagaimana hadis yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melarangku untuk memakai cincin di kedua jariku ini atau ini. Ali mengisyaratkan kepada jari tengah dan yang selanjutnya yaitu jari telunjuk. Hadis riwayat Muslim. Para ulama berselisih pendapat tentang larangan pada hadis ini. Apakah larangan ini jatuh kepada haram ataukah makruh? Para ulama juga sepakat bahwa larangan ini hanya berlaku bagi kaum laki-laki. Adapun bagi kaum perempuan, bebas untuk memakai cincin di jari mana saja, karena para wanita dibolehkan untuk berhias dan memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Bagi Anda pecinta batu permata, maka perhatikan juga bahan material dasar yang akan mengikat batu Anda. Karena bahan dasar cincin sudah diatur dan mempunyai konsekuensi hukum syar'i yang mengikat. Para ulama telah menetapkan bahwa memakai perhiasan yang terbuat dari emas hanya dibolehkan bagi perempuan saja. Sedangkan bagi laki-laki terdapat larangan yang keras yang jatuh kepada perbuatan haram.
termasuk di dalamnya cincin yang dibuat dari emas. Nabi Muhammad SAW pernah membuang cincin emasnya karena cincin emas haram dipakai oleh kaum laki-laki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengambil kain sutra lalu meletakkannya di tangan kanan beliau, dan mengambil emas lalu beliau letakkan di tangan kiri beliau. Lalu beliau berkata, kedua perkara ini haram bagi kaum laki-laki dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa cincin yang ada polesan emas pun tidak boleh digunakan oleh laki-laki, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Adapun cincin emas, maka hukumnya haram bagi laki-laki menurut kesepakatan atau ijma para ulama. Demikian pula jika sebagian cincin tersebut terbuat dari emas dan sebagiannya perak. Bahkan para ashab, para ulama Syafi'iyah berkata, jika seandainya mata cincinnya terbuat dari emas atau dipoles dengan sedikit emas, maka hukumnya juga haram. Berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Sesungguhnya kedua perkara ini, kain sutra dan emas, haram bagi kaum laki-laki dari umatku dan halal bagi kaum wanitanya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW melihat salah seorang sahabat memakai cincin dari emas, maka Nabi pun berpaling darinya. Lalu sahabat tersebut pun membuang cincin tersebut, lalu memakai cincin dari besi. Maka Nabi SAW berkata, ini lebih buruk, ini adalah perhiasan penduduk neraka. Maka sahabat tersebut pun membuang cincin besi dan memakai cincin perak, dan Nabi mendiamkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Aunul Ma'bud bahwa sabda Nabi SAW berkata bahwa cincin besi merupakan perhiasan penduduk neraka, maka inilah merupakan sebab pengharaman penggunaan cincin besi. Dan kita ketahui bahwasanya para penghuni neraka diikat dan dibelenggu dengan rantai, dan yang biasanya rantai dan belenggu terbuat dari besi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 21. Dan dari sini juga bisa dipahami bahwasanya larangan memakai cincin besi mencakup laki-laki dan perempuan, karena keduanya dituntut untuk tidak menyerupai penduduk ahli neraka. Ada juga sebagian ulama yang mengharamkan cincin yang terbuat dari tembaga, karena tembaga juga merupakan perhiasan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 19. Sa'id bin Jubair menafsirkan pakaian dari api tersebut dengan kalimat nuhas atau tembaga yang dipanaskan. Apresiasi berbagai batu permata di negara kita meningkat dalam beberapa tahun ini. Tua, muda, bekerja di swasta atau negeri, lulusan SMA atau S3 perguruan luar negeri, pengusaha atau buruh, tak menghalangi dalam menikmati batu cincin. Batu permata merupakan sebuah benda yang sangat berharga yang mengandung bahan mineral dan dibentuk dari hasil proses geologi. Unsurnya sendiri terdiri dari satu atau beberapa komponen kimia. Makin rumit dan memiliki pattern yang matang, batu cincin akan memiliki nilai jual yang tinggi. Bahkan, makin langka sebuah batu permata, maka akan banyak diminati oleh para pemburu benda berharga. Beberapa pasar di Indonesia, batu permata yang seringkali ditemukan adalah jenis batu permata yang telah melalui proses pemolesan sebelum dijadikan barang perhiasan. Di bumi ini tidak semua tempat banyak mengandung atau ditemukan sumber batu permata. Di Indonesia sendiri hanya terdapat beberapa tempat yang alamnya mengandung batu permata, seperti di Provinsi Banten
yang banyak ditemukan batu kalimaya. Di wilayah Lampung banyak terdapat batu cempaka. Sedangkan di Pulau Kalimantan banyak ditemukan batu kecubung dan batu intan berlian. Batu permata sendiri banyak sekali ragamnya, bahkan memiliki nama yang sangat bervariasi, dimulai dari huruf A sampai Z yang diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kekerasannya. Permata yang paling diminati di dunia biasanya berwujud menyerupai kristal seperti berlian, zamrud, rubi, dan safir. Selain itu, batu-batuan akik jenis anggur seperti biru langit, bungur, ataupun kecubung juga mulai banyak diburu oleh para kolektor permata karena keindahan dan pesonanya yang tidak kalah menarik dari jenis kristal. Batu permata alam adalah jenis batu permata yang bersifat bawaan, dengan kata lain merupakan pemberian alam. Mereka hanya bisa diperoleh dari alam tanpa adanya campur tangan dari pihak manusia. Batu permata seperti ini sangat sulit diperoleh. Batu jenis ini juga dikenal sebagai permata yang paling berkelas, tentunya dengan nilai yang sangat tinggi di pasaran. Batu permata asli adalah jenis batu permata yang telah mengalami beberapa proses sehingga terbentuk sebuah batu permata yang indah. Sebagian besar batu permata alam biasanya telah melalui proses pemolesan untuk meningkatkan kualitas tampilan yang sangat indah dan menarik. Sedangkan batu permata sintetis adalah batu permata yang merupakan produksi buatan manusia dengan teknologi laboratorium dengan mengambil dan meniru sesuai dengan benda aslinya. Rupa dan wujudnya yang mirip dengan batu alam membuat batu jenis ini cukup sulit untuk dibedakan secara kasat mata, kecuali dengan beberapa teknik serta ditangani oleh ahlinya. Untuk mengetahui jenis dari sebuah batuan permata, biasanya dilakukan beberapa pengujian. Melakukan pengetesan terhadap batu mulia dengan menggunakan tetesan air pada permukaan objek bukanlah merupakan metode yang baku dan tepat. Tetesan air tersebut tidak akan menyebabkan batu alam itu berubah kondisi seperti terkelupas atau pecah, baik pada batu permata sintetis ataupun yang asli. Melakukan pengujian dengan menggesek-gesekkan pada alas yang berwarna, akan tetapi belum bisa menjamin keaslian sebuah produk. Warna-warna yang kerap kali muncul kemungkinan merupakan warna spektrum yang merupakan ciri khas dari sifat gelas kaca atau sintetis. Pengujian pada sebuah berlian contohnya biasanya dilakukan dengan menggunakan metode kekerasan tanpa merusak benda itu sendiri, seperti indeks refraksi atau refraktometer, fluoresen, berat dan jenisnya, dan inklusi mineral. Metode ini justru sangat ampuh ketika membedakan batu permata asli dan sintesis atau imitasi seperti batu giok, batu opal, batu tirus, dan batu permata lain. Tingkat harga tinggi dan mahal tidak menjamin 100% bahwa batu permata tersebut merupakan produk yang asli, karena untuk menilai sebuah produk batu permata yang asli belum memiliki standar yang baku atau resmi untuk menentukan harganya, kecuali intan atau berlian. Percaya atau tidak, dewasa ini jenis batu akik banyak diminati oleh masyarakat. Bisa jadi karena bentuknya yang indah, atau bisa jadi karena ada yang percaya akan mitos khasiat yang tersimpan di dalamnya. Sejatinya, berbagai jenis batu akik yang kita temukan sekarang ini merupakan batuan yang berasal dari mikrokristal kuarsa. Perbedaan tingkat kehalusan dan kecerahan warnanya akibat dari lamanya proses alam. Dalam perkembangannya, batu akik di Indonesia menyimpan banyak mitos seperti pengasihan, membawa pesona asmara, membawa rasa tentram, bahkan membawa kewibawaan dan karisma. Beberapa jenis batu yang diincar karena mitos khasiatnya itu antara lain batu merah delima, batu giok, batu ember, oniks hitam, dan zamrud. Bagi para pecinta batu bertuah, batu merah delima ini dipercaya bisa menghilangkan penyakit mistis seperti guna-guna dan juga untuk menarik simpati orang lain. Sementara batu giok yang masih masuk dalam kategori jenis batu akik dipercaya dapat membuat hati bertambah tenang,
tentram, dan juga banyak digunakan sebagai obat untuk penderita ginjal dan rematik. Hampir sama dengan batu akik embar yang dipercaya berkhasiat mampu memancarkan karisma sehingga memiliki daya tarik yang kuat. Sementara batu oniks hitam banyak diburu oleh pebisnis karena khasiat batu oniks hitam dianggap mampu memberikan perlindungan bisnis. Sedangkan batu zamrud sering digunakan orang untuk mendatangkan kesejukan batin. Satu batu yang unik dan banyak dicari adalah batu pirus. Para pencinta batu pirus mengenal betul urat-urat atau garis yang berada di dalam batu pirus tersebut. Biasanya, para kalangan pecinta batu bertuah menamakannya dengan urat emas. Terkadang ada yang menamakannya dengan garis putih daun. Ada satu lagi, yaitu urat warna merah yang konon sangat langka sehingga mempunyai harga yang sangat mahal. Batu pirus merupakan salah satu batu mulia yang memiliki berbagai macam warna dan jenis. Pada umumnya pirus Naishabur berwarna biru muda, sedangkan pirus Mekah berwarna hijau daun. Namun tak jarang ditemukan pirus berwarna hitam, putih, bahkan berwarna merah. Tentunya kategori tersebut merupakan barang langka yang sulit ditemukan. Sah saja bila kita menikmati batu permata dari keindahan seni yang terdapat di dalamnya. Alih-alih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati perhatian kita condong pada hal gaib dan penuh mitos yang berada di balik batu tersebut. Karena jelas tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang besar dan datang hanya dari Allah sebagai Sang Pencipta. Karena sesungguhnya jimat, jampi-jampi, dan pelet adalah perbuatan syirik. Dan hal ini sudah diingatkan lewat hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim akan bahaya menyekutukan Allah. Pemirsa Khazanah, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Islam tidak melarang seseorang untuk memakai cincin. Akan tetapi Islam melarang cincin tersebut dijadikan jimat. Apalagi percaya terhadap khasiat yang akan mendatangkan kedamaian dan pertolongan dalam kehidupan manusia. Tidak ada kedamaian dan pertolongan selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan tayangan ini, akidah dan tauhid akan keesaan Allah semakin kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk supaya senantiasa hidup berada dalam bimbingannya dan menyadari akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sekutunya. Amin ya Rabbal Alamin.